Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estiana Fatihah Tonisa dengan NIM 3101422095. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mata kuliah metode pembelajaran penelitian dengan judul Bagaimana Penelitian Membentuk Perkembangan Kurikulum Sejarah di Era Digital, sebuah tinjauan pustaka dan rekomendasi untuk masa depan. Yang pertama ada urgensi. Urgensi itu proses pengembangan kurikulum dengan melibatkan publik sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sebab setiap tahapan proses pengembangan senantiasa dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan. Selama ini peserta didik sangat terbatas, misalnya pada tahap uji coba, pengimplementasian, terus publik dilibatkan. Untuk itu, pendidikan tak lagi bersifat menciptakan, tetapi menumbuhkan dengan konsep memanusiakan manusia. Menumbuhkan potensi siswa berarti memberi peluang bagi mereka untuk membentuk pribadi yang unik, utuh, dan berkarakter dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi digital atau TIKD berkembang sangat cepat melalui media online atau jaringan internet dan melahirkan budaya online atau era digital. Penggunaan TIKD banyak dimanjakan oleh fasilitas mudah, murah, cepat, dan akurat dalam menerima, mencari, dan mengirim informasi atau berita. Perkembangan dunia digital yang cepat dan hampir tak terbendung ini menuntut banyak penyesuaian dan perubahan di bidang pendidikan. Terus yang kedua ada tujuannya dari penulisan paper ini itu untuk mengkaji beberapa gagasan pengembangan kurikulum pembelajaran sejarah dan memanfaatkan TIK. Terus yang kedua, pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui terobosan inovasi dengan cara memanfaatkan peran atau fungsi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu inti dari pembahasan kali ini. Itu yang pertama, subbab pembahasan yang pertama itu kurikulum pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum tahun 1974 dan 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses sebelumnya belum berhasil, sehingga banyak kritik berkedatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal.
Terus yang kedua itu ada penguatan pendidikan karakter siswa dalam kurikulum sejarah. Ini tuh mewujudkan bangsa yang berbudaya, maka perlu penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahunya sangat tinggi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi orang lain. Nah, dari hal-hal tersebut itu keberhasilan program PKK atau yang biasa kita sebut dengan penguatan pendidikan karakter di sekolah merupakan salah satu penentunya. Oleh karena itu, PKK dijadikan sebagai gerakan nasional. Terus selanjutnya ada penilaian kurikulum sejarah berbasis teknologi. Penilaian ini melalui modul ajar yang dibuat sendiri oleh guru sejarah, dan juga terdapat persamaan komponen modul ajar dari kedua sekolah tersebut. Komponen modul ajar itu berisi identitas, kompetensi awal, profil belajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model, tujuan, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, terus persiapan dan ketahapan kegiatan pembelajaran, asesmen, remedial, refleksi, terus instrumen penilaian observasi, kegiatan diskusi, dan daftar pustaka. Menggunakan teknologi digital dalam penilaian memberikan warna baru terhadap dunia pendidikan. Yang selanjutnya itu ada pembelajaran sejarah dalam kurikulum Merdeka di era digital. Pembelajaran sejarah adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan agar peserta didik dapat tergugah kesadarannya mengenai esensial tempat dan waktu yang merupakan bagian dari proses masa lampau. Pembelajaran sejarah dalam kurikulum Merdeka adalah mengkontekstualisasikan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau dan mengaitkannya dengan peristiwa yang sedang dihadapi saat ini. Juga dapat mengevaluasi dan mengorientasi kehidupan di masa depan yang lebih baik. Unsur pembelajaran sejarah terdiri dari guru, peserta didik, lingkungan belajar, materi, dan perangkat pembelajaran. Terus yang terakhir ada yang namanya kesimpulan. Kurikulum sejarah digital bersifat pada pengembangan keterampilan pada abad ke-21 seperti pemikiran kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran sejarah ini membantu siswa mengembangkan keterampilan pemahaman sejarah yang lebih luas. Teknologi digital memungkinkan siswa untuk melihat sejarah dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Hal ini membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks dan bernuansa tentang masa lalu. Sekian, terima kasih. Daftar pustaka yang saya gunakan itu melalui jurnal internasional dan jurnal nasional yang ditulis oleh para sejarawan.
dan Kementerian Pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.